Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang sudah datang di dalam rumah Tuhan. Semoga damai sejahtera Allah ada di tengah-tengah kita. Kita hari-hari ini sedang memeriksa firman Tuhan tentang bagaimana kita dalam kitab Injil Matius ayat pasal yang ke-24 untuk kita luput dari kejaran antikris. Maka Tuhan katakan kita harus lari ke pegunungan. Dan pegunungan itu tempat-tempat yang tinggi. Ada 3 pegunungan tempat kita melahirkan diri. Dimulai dengan Gunung Golgota, ya, di mana Yesus tersalib untuk melepaskan kita dari segala dosa kita. Kemudian meningkat di dalam gunung penyembahan, gunung penggubahan. Dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-17, Tuhan Yesus bersama dengan Yakobus, Yohanes, dan Petrus untuk menyembah Tuhan. Dan di sana mereka mengalami kemuliaan Tuhan. Dan Rasul Paulus katakan dalam suratnya Rasul Petrus menyatakan dalam suratnya, suratan 2 Petrus, bahwa pengalaman itu adalah sedikit pengalaman yang akan terjadi nanti, merupakan suatu nubuatan. Apa yang akan terjadi pada saat Dia datang di dalam kemuliaan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, kalau kita ingin mengalami kemuliaan saat Tuhan datang, hari-hari ini kita harus menaikkan tingkat rohani kita. Seperti kita naik ke atas gunung, gunung yang kudus, gunung tempat kita menyembah. Di sana kita boleh mengalami diubahkan dari hari ke hari. Saudara demikian, amin. Untuk kita boleh layak menyambut Dia datang untuk yang kedua kalinya, ya. Dan gunung yang ketiga, Gunung Sion, Bukit Sion, ya. Di dalam kitab Ibrani pasal 12, ke sana kita pergi, ya. Ibrani pasal yang ke-12, ya. Kitab Ibrani pasal 12 kita akan baca malam hari ini ayat yang ke-22, ke Bukit Sion, ke sana kita pergi. Jadi ini rangkaian studi yang sedang kita periksa. Dan saya tidak kemudian membatasi sebab kita bebas, ya. Di dalam jemaat kita bebas. Saya ingin menjelajah seluas mungkin, sebebas mungkin. Tetapi seringkali kita melupakan apa pokok kita. Tapi biar malam hari saya akan kembalikan, ya. Suratan Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-22. Ke Bukit Sion, ini tempat yang tinggi. Kita melarikan diri ke sana, kita tidak akan terkejar oleh antikris, ya. Pembinasa keji itu akan mengejar, bahkan menganiaya, bahkan membunuh anak-anak Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan yang lari, nomor 1, ke Gunung Golgota, ke Bukit Golgota, ke gunung penyembahan. Dan yang ketiga, ke Gunung Sion, kita tidak akan mengalami dikuasai oleh antikris. Kita tidak menjadi korban antikris, kita juga tidak menjadi bagian dari antikris. Sebab Tuhan katakan pada akhir zaman ini antikris akan muncul. Dan munculnya dari mana, saudara? Bukan dari negara-negara ateis, bukan dari negara-negara beragama lain dengan kita, bukan dari negara-negara komunis. Tapi Tuhan katakan antikris itu datang dari gereja Tuhan, dari anak-anak Tuhan, dari dalam kita. Tetapi mereka tidak mengalami lari ke pegunungan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mau melarikan diri ke pegunungan, ya. Ayat yang ke-22, gunung yang ketiga, Bukit Sion atau Gunung Sion. Ayat yang ke-22, perhatikan. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ya, ke kota Allah yang ke hidup, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, ya, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung, ya, yang namanya terdaftar di surga. Perhatikan. Dan kepada Allah, ya, yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar, dan kepada roh-roh orang kudus yang telah menjadi sempurna. Terima kasih, ya. Kita hari-hari ini sedang berbicara, ya. Kita menghadapi hari-hari ini kita pergi ke Bukit Sion, ya. Disebutkan di situ di Bukit Sion itu, di situ Yesus sebagai pengantara, ya. Dia akan dia pengantara dari perjanjian baru, ya. Bukit Sion di mana Yesus menjadi pengantara dari perjanjian baru, ya. Ya,
menjadi pengantara dari perjanjian baru. Ayat 24, maafkan ya. Ayat 24 lanjut. Ayat 24. Ayat 24. Dan kepada Yesus. Dan kepada Yesus, Pengantara perjanjian baru. pengantara perjanjian baru. Dan kepada darah pemercikan. Ya. Yang berbicara lebih kuat Ya. daripada darah Habel. Kita sudah berbicara dalam beberapa poin, ada beberapa poin. Ya, kita sampai pada kita ke Bukit Sion. Di Bukit Sion kita berjumpa dengan apa? Dengan siapa? Kita berjumpa dengan Yesus, pengantara perjanjian baru, ya. Dia menjadi pengantara perjanjian baru untuk zaman kita sekalian, ya. Dan saya bawa surah di dalam kitab Ibrani pasal yang pertama. Di sini ayat mengatakan sebagai pengantara untuk menyatakan firman-Nya untuk kita. Sebab ayat mengatakan kalau dahulu dalam zaman nabi-nabi, zaman perjanjian lama, maka Allah berbicara kepada umat manusia, kepada umatnya lewat nabi-nabi. Tetapi pada zaman sekarang dia berbicara melalui pengantaraan anaknya sendiri. Dia berbicara buat setiap kita. Tolong baca ya. Pasal yang ke Ibrani pasal 1 ayat yang pertama mulai. Dan dari situ kita mulai ada beberapa bagian. Ya, ayat yang pertama. Setelah pada zaman dahulu, Ya. Allah berulang kali Ya. dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita Perhatikan. dengan perantaraan nabi-nabi. Tetapi Maka pada zaman akhir ini, Ya. Ia telah berbicara kepada kita Ya. dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan Ya. sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Siapa anaknya? Ayat mengatakan anaknya itu adalah pribadi yang memiliki segala yang ada, segala kekayaan. Dalam kitab Wahyu mengatakan segala kekayaan, ya, kuasa, kemuliaan, ya. Segala yang ada, dia memiliki segala sesuatu, semua kekayaan, bukan kekayaan dunia ini, tetapi segala kekayaan sampai pun kekayaan surga. Dia menerima semuanya itu, dia memiliki semuanya itu, dia yang paling kaya. Ya, teruskan. Oleh Dia, Ya. Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, dia memiliki kuasa menciptakan alam semesta. Teruskan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah Segala kemuliaan. Teruskan. dan gambar wujud Allah, Dia adalah gambar wujud Allah. dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya Ya. yang penuh kekuasaan. Firman-Nya itu menopang segala yang ada, ya. Segala yang sudah ada, ya. Dia menopang dengan kekuatan firman-Nya. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ya. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, Ya. di tempat yang tinggi, Ya. jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, Ya. sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, Ya. jauh lebih indah daripada nama mereka. Dan kita ada bagian yang ke-6 dan yang ke-7 pada bagian ini, yaitu dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, ya, bahwa Yesus mengerjakan penyucian dosa, segala-gala dosa itu dia sucikan sebagai imam besar. Ayat mengatakan kalau imam besar zaman dahulu berulang-ulang dan setiap hari mengerjakan ini, sebab dia mengerjakan pendamaian dosa itu buat dosa dirinya sendiri, keluarganya dan umatnya. Tetapi ayat mengatakan Yesus itu hanya satu kali mengerjakan, ya. Tetapi satu kali itu dia mengerjakan sampai tuntas untuk segala sesuatu. Bahkan dia mengerjakan dalam setiap pribadi tuntasnya penyelesaian penyucian semua dosa sampai hati nurani kita ini yang tidak tersentuh oleh apapun juga. Ayat mengatakan hati nurani itu tidak menuduh lagi. Orang yang mengalami penyucian dosa secara tuntas adalah orang-orang yang hati nuraninya tidak menuduh dia lagi. Hati nuraninya bersih, sehingga kalau Tuhan datang kapan saja. Tadi kesaksian seseorang yang mengalami antara di ambang maut, ya. Tapi kalau dia sudah siap, dia rela. Kenapa dia bisa siap, bisa rela? Tidak dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran bagaimana sesudah kematian. Apa itu yang membuat dia rela? Dia siap adalah kalau hati nurani kita sudah dibersihkan dari segala dosa, bahkan noda dosa. Ayat mengatakan, kenapa kita bisa mengalami? Sebab dia datang bukan dengan membawa darah kambing, darah domba, darah lembu, tetapi darahnya sendiri untuk menyucikan kita dari segala dosa yang melekat sampai dalam hati nurani. Tetapi kita mengalami benar-benar disucikan, sehingga saya membawa surah penyucian yang sampai tuntas itu dimulai dengan kitab Wahyu pasal yang kedua sampai Wahyu pasal yang ketiga, di mana 7 jemaat masing-masing dengan segala ketidaksempurnaannya dan kekurangannya, tetapi dia sebagai imam besar mengerjakan penyucian.
Dari jemaat yang pertama, jemaat yang kedua, sampai jemaat yang ketujuh. Dan apa yang saya herankan ya, pada jemaat yang ketujuh, jemaat yang paling banyak dosanya, jemaat yang paling banyak kekurangannya, tapi justru Tuhan menawarkan kalau mereka menang, duduk di atas tahta. Nah, pada bagian ini saya melihat ada link yang sangat kuat ya. Pada bagian ini, pada ayat yang ketiga bagian terakhir, tolong baca ya. Dan setelah dia mengerjakannya, dan setelah ia selesai, mengadakan penyucian dosa. Ya, jadi dia menyucikan dosa itu tidak separuh-separuh. Allah itu bekerja sempurna. Dia Allah Alfa dan Omega. Ya, dia tidak berhenti pada tengah ya, epsilon atau apapun juga ya. Tetapi dia Alfa dan Omega sampai pada tamatnya, sampai Omega, sampai selesai. Dia menyelesaikan, dia menyucikan dosa sampai selesai. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Ia duduk. Ya, jadi ada kaitan pada akhir dari pembahasan tentang penyucian dosa untuk semua jemaat. Jemaat yang ketujuh, Tuhan menawarkan duduk di atas tahta. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, ya, di tempat yang maha tinggi, ya, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, ya, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, ya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Luar biasa ya. Ayat ini mengatakan dia tidak akan duduk di tempat yang paling tinggi sebelum semua dosa itu disucikan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita mau mengalami penyucian dosa. Dalam setiap firman yang kita dengarkan, dalam setiap pengalaman penderitaan itu bagaikan penyucian dosa. Dalam setiap apapun juga kita mengalami, supaya kita akan melihat bagaimana dia duduk di sebelah kanan Allah untuk juga membawa kita ke tempat di mana dia berada ya. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, melebihi dari segala malaikat, melebihi dari semua apapun juga dia duduk di sana. Nah, dia duduk di sebelah kanan anak Allah, Allah Bapa. Untuk apa? Perhatikan ini. Untuk apa dia duduk? Apa sekedar anak duduk saja? Ya. Tetapi perhatikan duduknya Yesus di sebelah kanan Allah. Ya. Ada perkara-perkara yang dia kerjakan untuk kita. Ya. Dia bekerja selama 3,5 tahun di bumi ini, dan dia naik ke sorga untuk duduk di sebelah kanan Allah. Tapi waktu dia duduk bukan berarti pekerjaannya berhenti, tidak. Tetapi sampai hari ini dia duduk di sebelah kanan Allah, tetap bekerja untuk kita sekalian. Saudara demikian, amin. Nah, malam hari ini saya akan sampaikan ada 4 perkara atau 4 pekerjaan yang dia lakukan. Ini juga adalah 4 penampilan Yesus ya di antara kita untuk kita bisa memandang itu. Yaitu yang pertama, ya, dia duduk di sebelah kanan, dia duduk menjadi raja, bahkan raja di atas segala raja. Ya, saya akan bawa saudara di dalam satu ayat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-22. Duduknya Yesus di sebelah kanan Allah, dia menjadi raja yang ditandai dengan kemenangan. Jadi raja yang dimaksudkan adalah raja yang menang. Bukan raja taklukan yang tiap tahun harus membayar upeti kepada raja yang menaklukkan dia, tidak. Tapi raja yang ditandai dengan kemenangan. Setiap saat dia mengalami pergumulan, peperangan, setiap saat itu juga dia mengalami kemenangan. Dan itulah Yesus ya. Kitab Injil Matius pasal 22, Kitab Injil Matius pasal 22, satu pengalaman terjadi pada saat dia bersama-sama dengan orang-orang Farisi dan mengalami suatu pembicaraan, dan Yesus mengemukakan satu ya pokok bahasan. Tolong baca ya. Dalam kitab Injil Matius 22, kitab Injil Matius pasal 22 mengutip kitab Mazmur 110, sudah bisa baca di rumah, yaitu perkataan Raja Daud ya tentang siapa Yesus itu, siapa Mesias itu ya, yang duduk di sebelah kanan Allah ya. Tolong baca ayat 41, perhatikan. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, perhatikan, apakah pendapatmu tentang Mesias? Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Anak siapa dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Ya.
Katanya kepada mereka, Ya. jika demikian, Ya. bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, Ya. sampai musuh-musuhmu Sampai musuh-musuhku ini Kutaruh dia, di bawah. dia duduk di sebelah kanan Allah, dikaitkan dengan musuh-musuh yang ditaklukkan. Itu menunjukkan kedudukannya sebagai raja yang berkemenangan. Ya, teruskan sampai musuh-musuhmu Ya. kutaruh di bawah kakimu. Ya. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, Perhatikan. bagaimana mungkin ia anaknya pula? Nah, Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. ya. Dan sejak hari itu, Sejak hari itu tidak ada seorang pun juga Ya. yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. menanyakan di sini bukan menanyakan untuk tahu, tetapi orang-orang Farisi, ahli Taurat, sudah bisa baca sekitar ayat 2, pasal 22, 23 ini adalah bagaimana mereka selalu dalam setiap pertanyaan untuk menjebak Yesus, untuk menjatuhkan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan Yesus mengemukakan satu tema, yaitu bagaimana Mesias itu hubungannya dengan Daud, ya. Anak siapa dia? Dan mereka menjawab, Yesus itu anak Daud, ya. Mesias itu dia adalah anak Daud. Ya, sebab apa? Sebab ahli Taurat, orang Farisi, dia bisa menjawab karena belajar, ya. Karena ada pengetahuan, mereka belajar. Dan memang perjanjian lama sudah bisa baca dalam kitab Yesaya pasal 9, Yesaya pasal 11. Di situ disebutkan bahwa Mesias itu putra yang dilahirkan, nabi yang mereka tunggu-tunggu. Janji Tuhan kepada Musa dan kepada bangsa Israel, nanti seorang nabi akan dibangkitkan. Itu yang mereka tunggu sekian lama, ratusan tahun mereka tunggu. Dan ayat mengatakan Mesias itu lahir dari dalam keluarga Daud, ya. Keluarga Daud, ya. Disebutkan Daud itu sendiri, Daud itu adalah seorang apa? Raja. Tetapi perhatikan, ini bedanya hikmat manusia dan hikmat Allah. Hikmat manusia karena belajar, mereka hanya tertuju kepada bahwa Yesus itu anak raja, ya. Anak raja Daud, ya. Mesias itu adalah anak raja Daud, ya. Tetapi ayat mengatakan, waktu Tuhan katakan, bagaimana kesimpulanmu dengan perkataan Daud sendiri? Waktu dia dikuasai oleh apa? Roh Kudus. Jadi kita lihat hikmat karena belajar dan hikmat karena Roh Kudus itu berbeda jauh. Waktu Yesus katakan demikian, mereka tidak bisa jawab. Bagaimana mungkin Daud bisa mengatakan buat anak cucunya itu, engkau Tuanku, ya, padahal anaknya itu belum ada, ya. Ya, dan dia katakan, engkau Tuanku, duduklah di sebelah kanan Allah. Bagaimana mungkin Daud mengatakan itu? Dan ayat mengatakan, pertanyaan Yesus itu tidak dapat dijawab oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita bisa mengerti, Yesus mengalami apa? Sebagai raja, bukan raja sebatas raja dari orang Israel saja, tetapi dia adalah raja di atas segala raja. Sebab kenapa saya mengatakan raja di atas segala raja? Daud yang adalah raja bisa mengatakan Yesus adalah Tuanku. Coba bayangkan, Daud raja mengatakan Yesus itu Mesias itu, ya, walaupun dia tidak sebutkan Yesus, Mesias itu adalah Tuanku. Berarti Mesias itu adalah Tuan, ya, atau raja di atas segala raja. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Oleh sebab itu di hari-hari ini yang harus kita mengerti, ya. Hari-hari ini kita mohon Tuhan, kalaupun kita bodoh secara hikmat manusia, Tuhan katakan kalau kita dalam kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memberikan hikmat melampaui segala hikmat manusia. Bahkan ayat mengatakan salib itu sumbernya hikmat, membuat orang bodoh itu bisa membungkam kepandaian orang-orang berhikmat. Malam hari ini saya akan perlihatkan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Paling tidak, perhatikan, dia mengalahkan, ada dua perkara yang dia kalahkan pada saat dia berhadapan, ya. Yaitu sebagai seorang raja, bahkan raja di atas segala raja. Nomor satu, dia mengalahkan semua siasat, semua tipu daya, semua kepandaian manusia. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Waktu dia berbicara dengan orang-orang Farisi ini, orang-orang Farisi ini jagonya, ya, hikmatnya, ya, apalagi mereka dari orang Israel, sudah. Orang Israel terkenal orang yang sangat brilian, ya. Apalagi kalau disebutkan mereka
ahli atau orang Farisi itu orang yang sangat menguasai. Tapi ayat mengatakan hikmat raja di atas segala raja itu mengalahkan hikmat dunia dengan segala tipu dayanya. Sebab hikmat dunia itu, perhatikan itu, berasal dari mana, saudara? Berasal dari mana hikmat dunia itu? Berasal dari binatang yang paling cerdik. Siapa, saudara? Iblis. Dan Rasul Paulus katakan itu, bahwa kami dengan kuasa Allah mematahkan segala hikmat manusia, ya. Di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-10. Oleh sebab itu di hari-hari ini pandang dia sebagai pribadi yang duduk di atas tahta bersama dengan Bapa, duduk di sebelah kanan. Dia raja. Kalau rajanya bodoh, oleh sebab itu kenapa monarki tidak bisa bertahan selama-lamanya, ya. Sebab tidak semua keturunan raja itu berhikmat seperti hikmat orang tuanya atau opanya, tidak semuanya. Ya, ada banyak kali ya rajanya berhikmat, anaknya yang nanti jadi raja bodoh. Oleh sebab itu dirongrong pemberontakan, hancur monarki itu, hancur kerajaan itu, nggak bisa bertahan. Ya, kenapa? Tidak punya hikmat. Tapi raja di atas segala raja dengan hikmat yang luar biasa, dia mematahkan segala hikmat dunia ini, ya. Dan itu yang harus kita pegang di dalam kitab 2 Korintus, suratan 2 Korintus pasal yang ke-10, kitab 2 Korintus pasal yang ke-10. Nah, ini harus kita tangkap di hari-hari ini. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang dalam pelayanan kita, dalam pergumulan kita sebagai umat Allah, perhatikan hari-hari ini dua perkara ini harus kita taklukkan. Sebab khususnya kita yang hidup pada akhir zaman ini, perhatikan ini penting. Kita hidup pada akhir zaman, dua perkara yang harus kita kalahkan ini sedang giat-giatnya bekerja. Yaitu apa? Di dalam nomor 1, hikmat dalam hal ini, hikmat, ya, tipu daya, pemalsuan di dalam pribadi nabi palsu. Ayat mengatakan akan banyak nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu bukan orang bodoh, sah. Ya, kalau dia bisa memutarbalikkan, dia bisa menipu. Ayat mengatakan target nabi-nabi palsu itu penyesatan adalah orang-orang pilihan. Coba betapa hebatnya mereka dalam hikmat manusia, hikmat iblis. Tapi Rasul Paulus katakan apa? Apapun hikmat mereka, kami dapat patahkan. Oh, luar biasa. Kenapa? Hikmat itu datangnya dari salib Kristus. Hikmat itu datang dari Allah, Raja di atas segala raja. Amin. Ya, tolong baca ayat yang ke-5, ayat yang keempat, maafkan, ayat yang keempat. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Atau ayat yang ketiga, lebih baik kita baca. Kita jangan dalam pergumulan ini sebagai raja peperangan kita ini bukan melawan apa-apa yang sifatnya manusia. Lebih dari itu, semua berasal dari iblis. Kekuatannya, hikmatnya berasal dari iblis. Pengaruhnya, ya, semuanya, daya tariknya itu berasal dari iblis. Sehingga begitu menarik, ya. Ayat yang ketiga, perhatikan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Peperangan kami, kemenangan kami tidak secara duniawi. Teruskan. Karena senjata kami dalam perjuangan, ya, bukanlah senjata duniawi. Perhatikan. Melainkan senjata yang diperlengkapi, ya, dengan kuasa Allah. Kuasa Allah, hikmat Allah melampaui hikmat manusia. Ya, teruskan. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, kami mematahkan setiap siasat orang. Kami mematahkan setiap siasat orang. Kalau seseorang punya hikmat dari surga, hikmat Allah, tidak bisa ditipu oleh apapun, selicik apapun pemalsuan dari dunia ini, tidak mampu menaklukkan orang yang punya hikmat dari surga. Oh, haleluya. Kami mematahkan segala siasat orang dan merubuhkan setiap kubu, ya, yang dibangun oleh keangkuhan manusia, ya, untuk pengenalan akan Allah. Terus untuk menentang pengenalan akan Allah. Ya. Kami menawan segala pikiran. Kami menawan segala pemikiran, segala pikiran. Teruskan. Dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan menaklukkannya kepada Kristus. Oleh sebab itu, ini yang harus kita ambil hari-hari ini. Dalam segala perkara, jangan mengandalkan kepandaian manusia. Jangan merasa pandai, jangan mengandalkan kepandaian manusia. Dan ini pengalaman saya. Setiap kali kita mengandalkan kepandaian manusia, maka kita akan mengalami kekecewaan atau kekalahan. Sebab ada rumus, Tuhan katakan, kalau kita mau menggunakan hikmat manusia,
Ya, seperti kita menggunakan kuda tangkas. Kuda orang lain lebih tangkas, hikmat orang lain lebih pandai lagi. Kalau kita mengandalkan semua sesuatu yang daging, orang lain lebih dari kita, sehingga kita binasa oleh hikmat manusia. Kita diperdaya. Dan Rasul Paulus katakan dalam suratan Kolose pasal yang kedua, hati-hati, ada filsafat-filsafat yang kosong hari-hari ini sedang menjelajah manusia, khususnya anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Sebab apa ayat mengatakan? Orang-orang pilihan akan menjadi target penyesatan. Nabi-nabi palsu hari-hari ini sedang menjelajah di seluruh muka bumi ini. Tetapi bagi kita di hari-hari ini, kalau kita boleh menerima hikmat Allah dari Raja di atas segala raja, hikmat itu yang membuat kita dapat mematahkan segala siasat, segala politik, segala intrik dari dunia ini. Kalau kita punya hikmat Allah, kita tidak dapat diperdaya oleh hikmat yang ada di hadapan dialami oleh manusia ini. Amin. Seperti Yesus dengan segala jebakan-jebakannya, pertanyaan, Yesus tidak masuk perangkap. Bahkan Yesus membungkam setiap pertanyaan mereka, setiap siasat mereka. Semua itu ditaklukkan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, nomor satu ini, kita menghadapi intrik, ya, trik-trik jahat dari nabi-nabi palsu yang mau menyesatkan di hari-hari ini. Ya, hati-hati dalam banyak hal dia menggunakan ini. Oh, perhatikan, saudara, luar biasa. Dia juga menggunakan Alkitab, saudara. Nabi-nabi palsu gunakan Alkitab. Tapi ayat mengatakan ayat-ayat itu diputar balikkan, tidak sesuai dengan konteks yang sebenarnya, tidak sesuai terutama dengan ilham yang mendasarkan tulisan itu. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita mohon Tuhan, firman-Mu, Roh Kudus itu, itulah hikmatku melampaui hikmat manusia ini. Amin. Haleluya. Yang kedua, kita juga akan menghadapi apa? Selain menghadapi siasat-siasat, intrik-intrik, ya, tipu daya, ya, ayat mengatakan jerat, ya, di dalam, tolong baca ya, di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Peperangan kita, ini peperangan yang dimenangkan oleh Raja di atas segala raja. Kita menghadapi ini, saudara. Ya, ini siasat-siasat ini, tipu daya, semu daya, jerat, jebakan, semuanya itu. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, setiap kali bertemu dengan Tuhan bertanya, saudara. Pertanyaan mereka itu semua jebakan semua, saudara. Ada trik-trik untuk menjebak, tapi kita lihat Yesus hikmatnya jauh melampaui itu, ya. Dia tahu di mana dia akan pergi, ya, dan dia kalahkan semuanya itu, ya. Di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, kita menghadapi tipu muslihat iblis. Ayat mengatakan iblis dalam bentuk manusia yang penuh tipu dan muslihat itu, yaitu dalam diri nabi-nabi palsu dengan penyesatannya, dengan target orang-orang pilihan. Penyesatan akhir zaman bukan penyesatan pemula, saudara, untuk orang-orang pemula yang tidak tahu apa-apa, yang begitu mudah, ya, diputar balikkan, bukan. Tapi ayat mengatakan orang-orang pilihan, orang-orang yang mengerti pengajaran. Ayat mengatakan itu yang akan ditarget. Oleh sebab itu kita harus hati-hati, selalu bergantung pada hikmat Allah. Raja Daud dalam ilham roh, ayat mengatakan, dia mengatakan bahwa Mesias itu adalah Tuanku yang duduk di sebelah kanan, penuh dengan kekuatan dan hikmat dan kemenangan. Dia menaklukkan semua musuh-musuh, ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, perhatikan. Akhirnya, ya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan, ya, melawan tipu muslihat iblis. Ya, kita menghadapi ini peperangan kita, terima kasih. Tipu muslihat, saya bisa menemukan itu dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ada begitu banyak dalam dagang, apalagi, saudara. Ini tipu muslihat, ini trik-trik, ya, pemalsuan, penipuan ini. Itu bisa datang setiap hari lewat telepon, lewat apa saja yang dikirimkan, email dan lain sebagainya. Kalau kita tidak punya hikmat, kalau kita apalagi hati kita ini kemudian sudah dikuasai dengan keinginan akan mamon, ya, itu jebakan-jebakan itu tidak kelihatan. Sebab yang kita lihat apa? Umpannya itu, padahal kita sudah masuk perangkap. Oleh sebab itu kita mohon Tuhan, setiap saat
hikmat surgawi, hikmat dari Roh Kudus itu menguasai aku Tuhan, ya. Kalau kita menerima itu, maka kita akan dapat mematahkan setiap siasat tipu muslihat dari iblis, ya. Nah, ayat mengatakan tipu muslihat itu dapat dikalahkan hanya orang-orang yang dipersenjatai oleh senjata Allah. Yang kedua yang dia kalahkan yaitu mengalahkan Herodes dengan kekejamannya. Sejak lahir Yesus dilahirkan sebagai apa, saudara? Raja. Tolong baca Injil Matius pasal yang kedua, ya, kitab Injil Matius pasal yang kedua. Sejak lahir dia didaulat sebagai raja, ya, oleh orang-orang Majus, dan dia bertemu dengan Herodes, ya, raja pada saat itu, dengan kuasanya, dengan kekejamannya. Begitu kejamnya, saudara, membunuh bayi-bayi, saudara. Coba orang kejam itu kalau hanya membunuh orang besar ya biasa. Tapi sangat kejam, biadab, maafkan, ya, keji. Kalau sampai dia tega membunuh bayi-bayi, membunuh anak-anak. Dan ayat mengatakan Herodes itu lakukan itu, membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Dia bunuh semua. Sebab apa? Targetnya mengejar bayi yang adalah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Tapi kita lihat Yesus itu luput, ya, luput. Sudah bisa baca, ya, dalam kitab, ya, Matius pasal yang kedua. Sudah bisa baca di rumah, ya. Ya, Matius pasal yang kedua ayat yang ke 1 sampai 12. Ya, sudah bisa baca di rumah saja, tidak usah kita baca. Bagaimana Herodes itu dengan segala kekejaman, hari-hari ini akhir zaman, iblis yang kejam itu nanti akan dalam wujud manusia. Iblis dengan segala hikmat, licik, penipuan dalam wujud manusia yang namanya apa, saudara, tadi? Nabi palsu. Sedangkan akhir zaman akan bekerja. Nabi palsu ini tandemnya, saudara, pasangannya adalah antikris, iblis dalam bentuk manusia, dalam wujud manusia yang dapat kita lihat, dapat diraba, dapat didengar suaranya dengan segala kekejamannya. Antikris itu pribadi yang kejam. Dia sangat kejam, terutama sangat kejam untuk anak-anak Tuhan. Nanti dia akan membunuh anak-anak Tuhan yang ketinggalan. Tetapi kalau hari-hari ini, perhatikan, kalau hari-hari ini kita mendapatkan kekuatan dari Kristus, kekuatan salib Kristus, maka walaupun iblis datang dengan kekejaman, Rasul Paulus katakan kepada orang-orang, ya, terutama kepada Timotius, ya, bahwa kita menghadapi kekejaman, kita akan menghadapi aniaya, kita akan menghadapi banyak kesukaran dalam hal ini untuk beribadah, untuk hidup melayani Tuhan, dan untuk masuk surga. Itu menghadapi banyak kekejaman. Tapi kalau kita mendapatkan kekuatan baru, kekuatan yang dari Tuhan, kekuatan salib Kristus, ayat mengatakan dari salib Kristus, 1 Korintus mengatakan ada hikmat dan kekuatan Allah. Hikmat itu dapat menangkal segala tipu daya iblis. Nabi-nabi palsu tidak dapat menipu anak-anak Tuhan. Nabi-nabi palsu tidak dapat menipu hamba Tuhan yang dia pegang salib Kristus. Sebab dia punya apa? Hikmat. Tetapi antikris juga tidak dapat mengalahkan anak-anak Tuhan yang pegang salib Kristus. Sebab dari salib Kristus ada kuasa, ada kekuatan yang dapat menahan segala aniaya, segala penderitaan. Ayat mengatakan, bahkan penderitaan yang membawa maut sekalipun, itu tidak dapat mengalahkan anak-anak Tuhan. Oh, luar biasa. Anak-anak Tuhan yang pegang salib Kristus, maut, ya, penderitaan yang sehebat maut sekalipun tidak dapat mengalahkan dia. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, ayat mengatakan orang yang punya kekuatan dari Allah, dia dapat mengalahkan maut, dia dapat mengalahkan iblis. Oh, luar biasa. Ini kekalahan, ini kekuatan, ini kemenangan yang dimiliki oleh Yesus. Ini juga kemenangan bagi setiap orang yang memandang Yesus, bisa mengerti bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Bukan hanya sekedar anak Daud, tetapi dia adalah raja. Daud sendiri mengatakan, ini tuanku yang duduk, ya. Dia melihat, ya, bahwa Allah mengatakan Yesus itu akan duduk di tahta, di mana musuh-musuh itu dikalahkan menjadi tumpuan kakinya, ya. Ayat yang ke-11, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia
oleh darah anak domba Ya, dan oleh perkataan kesaksian mereka. perhatikan. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka Ya. sampai ke dalam maut. Luar biasa. Kekuatan dari mana yang membuat seseorang mengorbankan nyawanya, tidak takut mati sekalipun? Hanya kekuatan dari Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, terima kasih. Kalau kita masih merasakan ngeri, getir, ya, ketir-ketir menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan, menghadapi kekurangan, terus terang, ya, banyak perkara ayat mengatakan akhir zaman ini akan membuat orang khawatir, bahkan kekhawatiran, ketakutan itu membuat mereka mati ketakutan. Segala sesuatu itu dikaitkan dengan mati, dengan kematian. Tapi kalau kita memiliki kuasa dari raja di atas segala raja itu, kekuatan yang membuat kita menang atas tipu daya iblis, kekuatan yang akan membuat kita menang dari segala kekejaman iblis, membuat kita sulit beribadah, sulit mencari nafkah, sulit belajar, sulit hidup. Nanti anak-anak Tuhan akan mengalami penderitaan ini. Baik anak-anak Tuhan yang akan disingkirkan di padang gurun 3,5 tahun, apalagi yang ketinggalan pada zaman aniaya. Semua kita mengalami aniaya, sebab ada 7 masa, di mana 3,5 masa pertama semua anak Tuhan akan mengalami penderitaan. Tapi kekuatan apa yang membuat dia mampu? Tidak menyangkal. Apalagi anak-anak Tuhan yang masuk zaman antikris. Perhatikan ini, penderitaan yang sangat hebat. Tidak mungkin mereka melewati tanpa kekuatan dari Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon Tuhan pandang dia sebagai raja di atas segala raja. Dia duduk di sebelah kanan untuk menjadi raja untuk kita, memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Amin. Haleluya ya. Yang kedua, selain dia sebagai raja, kitab Injil Matius menyatakan itu, dia juga adalah hamba, imam besar. Duduk di sebelah kanan, itu adalah kedudukan seorang imam besar. Tolong baca ya. Kitab Ibrani pasal yang ke-8. Ibrani sebelumnya, Ibrani 6, Ibrani 7, Ibrani ya banyak berbicara tentang imam besar. Dan kesimpulannya pada Ibrani pasal yang ke-8 ya. Tolong baca. Kitab Ibrani pasal 8. Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Kitab Ibrani pasal yang ke-8 ya. Ibrani pasal 8 ayat yang pertama ya. Jadi kesimpulan dari apa yang dibahas dalam kitab Ibrani pasal yang ke-7, pasal yang ke-4 banyak berbicara tentang imam besar, imam besar, imam besar ya. Dan itu pada ayat yang ke-8 disimpulkan demikian ya. Ayat yang pertama, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian. Kita mempunyai imam besar yang demikian luar biasa hebatnya, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Dia duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar Allah di surga. Teruskan. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus. Ya. Yaitu di dalam kemah sejati. Ya. Yang didirikan oleh Tuhan. Ya. Dan bukan oleh manusia. Terima kasih. Ini ibadah yang sesungguhnya. Bukan ibadah Taurat yang ada batasnya, tetapi ibadah yang sejati. Ibadah yang merupakan suasana surga. Kemah yang sejati itu kemah di surga, ayat mengatakan. Dan yang melayani kemah itu adalah Yesus sebagai imam besar. Dia imam besar menurut peraturan Melkisedek ya. Dan apa artinya imam agung yang kita miliki ini? Imam besar menurut peraturan Melkisedek. Artinya pelayanannya itu kekal. Tidak ada batasnya, tidak ada lemahnya, tidak ada pensiunnya. Oleh sebab itu kalau kita merasa aduh terlalu lemah, saya mau pensiun dari pelayanan, hati-hati. Berarti kita tidak memandang dia sebagai imam besar yang tidak pernah lelah, yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah habis masa pelayanannya, tetapi terus menerus. Bahkan imam besar Harun pun walaupun tidak ada pensiun, dibatasi dengan apa saudara? Kematian, maut. Tetapi Yesus menurut imam besar menurut peraturan Melkisedek tidak dibatasi oleh kematian. Tolong baca ya di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-7 ya. Ibrani pasal yang ke-7 sudah bisa baca ya. Oh luar biasa. Ayat seperti itu kita akan melayani. Pelayanan kita, pelayanan yang tidak ada kesudahannya. Berulang-ulang kali saya katakan, kita mulai belajar melayani sebagai hamba-hamba, sebagai imam-imam. Kepala pelayanan kita adalah dia sebagai imam besar.
kita melayani sebagai imam-imam di bumi ini hanya merupakan latihan. Kita dilatih, kita ditempah, sebab kita akan menghadapi suatu pelayanan yang tidak ada batasnya. Di mana? Dalam kerajaan surga, kekal selama-lamanya. Kalau saja kita masih melayani di bumi dan kita berhenti, bagaimana mungkin kita akan melayani di sana? Tidak ada istirahat, tidak ada berhentinya, kita melayani terus. Kalau di sini kita banyak alasan, lelah, capek dan lain sebagainya, bagaimana mungkin kita akan melayani? Ayat mengatakan seterusnya di dalam kerajaan surga, siang malam kita melayani dia. Walaupun di surga tidak ada malam ya, di sana ada siang terus, tapi siang malam itu menunjukkan terus menerus tanpa hentinya ya. Nah kita lihat, kita baca ya kitab Ibrani pasal yang ke-7, kita harus hari-hari ini memandang dia yang duduk di sebelah kanan. Dia adalah imam besar menurut peraturan apa? Melkisedek. Tidak ada batasnya, tidak berhenti. Kenapa? Tolong baca ya. Ayat yang pertama. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ya, ketika Abraham kembali dari Allah ya. Dan Yesus itu diidentikan ya seperti pelayanan dari imam Melkisedek ini. Dia raja terus kan. Ia pergi menyongsong Abraham ya, ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja ya, dan memberkati dia. Ya, mungkin saya bertanya siapa Melkisedek ini? Ya, coba banyak dengar ya sedikit dalam perjanjian lama pada saat Abraham menang mengalahkan raja-raja, menyelamatkan Lot. Dia datang mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek ini. Siapa dia? Terus kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Ya. Menurut arti namanya, ya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. Raja Kebenaran. Artinya pelayanan kita juga harus pelayanan yang benar, dalam tahbisan yang benar. Terus kan? Dan juga Raja Salem. Saudara, Raja Salem itu Raja damai, yaitu dengan hati yang damai. Tidak ada peperangan, tidak ada apa-apa yang belum beres. Hatinya tidak beres ya, tetapi tetap melayani. Kita harus mengalami damai ya. Teruskan. Yaitu Raja Damai Sejahtera. Ya. Ia tidak berbapa. Ia tidak berbapa. Tidak beribu. Ya. Tidak bersilsilah. Tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal. Ya. Dan hidupnya tidak berkesudahan. Nah. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ya, ia tetap menjadi imam ya, sampai selama-lamanya. Pelayanannya selama-lamanya ya. Ayat ini terus terang membingungkan, saudara. Kalau baca ayat ini, siapa sih Melkisedek ini? Ayat mengatakan tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, tidak berawal lahirnya, tidak berkesudahan. Siapa ini? Ya, ini orang keluar dari lubang batu apa? Ya, tidak lahir dari seorang ibu, tidak punya bapak, tidak punya ayah. Ya, seringkali kita bingung ini ya. Tetapi maksudnya apa dari perkataan ini? Tidak berbapa, sebab Alkitab tidak menuliskan siapa bapaknya, siapa ibunya ya. Kemudian Alkitab juga tidak menceritakan kapan dia lahir, sehingga disebutkan harinya tidak berawal. Alkitab juga tidak menyebutkan kapan dia mati, sehingga disebutkan dia kekal selama-lamanya. Dia kemudian dijadikan sama dengan anak Allah. Itu gambaran tentang Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Pelayanannya selama ini yang akan saya tekankan ya. Bagaimana kita memandang dia. Kalau kita bisa memandang dia, Yesus sebagai imam besar untuk selama-lamanya ya, maka kita juga pelayanan kita akan kekal. Nah, akan menjadi pertanyaan, apa yang membuat kita kekal? Kekuatan apa yang akan kita terima dari imam besar itu? Ada 3 perkara. Ayat mengatakan segala perkara yang di dunia ini, segala perkara akan lenyap. Tapi 3 perkara yang tinggal tetap, baik di bumi sampai kerajaan surga. Dari perkara-perkara ini, itu harus kita terima dari imam besar itu untuk mendapatkan kekuatan untuk kita melayani. Walaupun dalam pelayanan banyak sandungan, banyak halangan, banyak ancaman, kita masih enak, saudara. Kita melayani tidak diintimidasi, ya, tidak dikejar-kejar, dan pelayanan kita relatif nyaman sekali, sangat nyaman, sangat relatif, tidak ada halangan apa-apa. Jarak dari rumah juga tidak terlalu jauh dan semuanya terjangkau. Ya. Tapi kalau begitu pun kita masih banyak alasan untuk tidak bisa melayani. Bagaimana kita bisa mengalami
sampai seperti pelayanan dari Melkisedek itu tidak berbatas, tidak berkesudahan selama-lamanya. Oleh sebab itu di hari-hari ini, kalau kita masih merasakan, Tuhan kok banyak pelayanan, membuat saya tinggalkan pelayanan, membuat saya tidak bisa melayani. Pandang ini, berarti pandangan kita belum sampai melihat Dia, imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ada 3 perkara yang harus mendasari, menguatkan pelayanan kita untuk kita boleh mengalami pelayanan Melkisedek ini. Yaitu nomor 1, yaitu bagaimana pelayanan kita didasarkan oleh kasih. Sebab ayat mengatakan Yesus sebagai imam besar, begitu besar kasihnya, ya, menghargai kita ini. Dia tidak membawa korban binatang, dia tidak membawa korban apapun juga, tapi dia membawa korban dirinya sendiri. Dia mengorbankan dirinya sendiri demi kita orang kafir ini bisa melayani. Oh, luar biasa, darahnya itu untuk melayakkan dan memampukan kita melayani. Oleh sebab itu dalam kitab Roma, kekuatan kasih ini harus menjadi kekuatan kita dalam pelayanan. Tanpa kasih kita tidak mampu. Apalagi kalau melihat kekurangan, apalagi melihat sandungan. Kalau tidak punya kasih, saya pikir baik gereja ini, saya pikir luar biasa, ternyata sama saja. Tersandung kita. Kalau tidak punya kasih, kita kemudian tinggalkan pelayanan. Tapi kasih itu menutup segala kesalahan, menutup segala kekurangan. Oh, haleluya. Oleh sebab itu, kasih ini harus menjadi dasar pelayanan kita. Amin, sudah sih? Imam-imam mau mengalami ini, tanpa kasih kita tidak mampu. Ya. Dalam kitab Roma, suratan Roma, ya, Roma pasal yang ke-12, Roma pasal 12, suratan Roma pasal 12, ayat yang ke-9. Kasih yang hanya kita terima dari imam besar yang memberikan darahnya untuk penyucian kita, sehingga kita dilayakkan dan dimampukan untuk melayani. Darah itu bukti kasihnya untuk kita, bukan kasih pura-pura. Matinya Yesus bukan mati pura-pura. Menderitanya Yesus bukan menderita pura-pura. Semua itu dilakukan dengan segala kesungguhan. Ya, ayat yang ke-9, perhatikan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Oleh sebab itu, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Pura-pura mengasihi, pura-pura perhatian, ya, pura-pura, semua pura-pura. Tuhan katakan itu seperti kasih yang ya namanya semua pura-pura. Kalau kasih kekal, ya kekekalannya pura-pura juga, enggak kekal, enggak akan kekal, sangat sementara. Sesuatu yang pura-pura, emas yang murni, diapakan tetap emas. Kalau emas pura-pura emas sebuahan, kena gesek, kena apa? Lama-lama apa, luntur. Ya, berlian itu kalau dia murni, walaupun kena gesekan, ya dia tetap mengkilap. Kalau tidak murni, gesekan bureng, ya. Ini kita lihat, kasih jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, ya, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi, ya, sebagai saudara. Perhatikan. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, kita lihat ayat yang ke-11. Perhatikan. Kalau kita dalam kasih, maka pelayanan kita ini juga. Perhatikan, ini penting. Pelayanan kita ini juga, perhatikan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Sebagai imam-imam, dia imam besar yang melayani. Ya, kita juga imam-imam yang melayani. Janganlah kerajinanmu Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala. Roh kita menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Semua mengalami demikian, amin. Oh, haleluya. Ya, kelemahan tadi Pak Yohanes cerita, ya baru datang, secara tubuh lemah, Saudara juga yang ada pekerjaan baru dari luar kota mungkin bisa membuat tubuh kita lemah. Tapi kalau kita punya kasih, lemah kita melayani ya karena capek, masa menyanyi loyo, ya, masa menyampaikan firman Allah lemes, ya, masa main musik lemes, ya, saking lemesnya mestinya fa kepencet apa yang di bawah itu sakit, ya, jari-jarinya ini sudah begitu lemahnya, ya, main drum loyo. Tidak demikian, adanya kasih, ayat ini mengatakan membuat kita berkobar-kobar, menyala-nyala apapun keadaan kita. Amin. Saya selalu teringat Bapak Pendeta Pong, ayah saya selalu mengatakan, dia ada banyak kali dia merasa lelah, ya. Tapi dia katakan lebih baik lelah dipakai Tuhan melayani daripada lelah nganggur. Nganggur itu juga lelah, nggak kerja apa-apa, diem, ya nggak kerja juga capek,
Oleh sebab itu di hari-hari ini kita melayani Tuhan. Kalau kita melihat kita melayani Tuhan, ya, Dia melayani sampai hari ini. Sampai hari ini Dia melayani. Sebagai imam besar Dia melayani, ya. Maka kita juga mau melatih diri sebagai imam-imam yang memandang Dia sebagai imam besar yang duduk di sebelah kanan. Itu yang membuat ada kasih yang ngalir dari surga itu untuk membuat kita berkobar-kobar dalam pelayanan. Bahkan berkobar-kobar itu bukan membuat kita seperti, maafkan, kobaran dunia ini, api dunia ini yang nanti akan makin lama makin surut. Tapi api dari surga, kobaran api dari surga, makin lama makin berkobar-kobar, makin lama makin berkobar-kobar. Bedanya, perhatikan bedanya api surga dan api dunia apa? Api dunia sehebat apapun sumber api dari dunia, nanti akan habis. Sumber energi dari dunia ini akan habis. Tapi kalau energi itu dari surga, tetap berkobar-kobar, makin berkobar-kobar, justru makin sampai Tuhan datang, tetap berkobar-kobar. Amin, amin. Ya, sebab itu di hari-hari ini kita mohon Tuhan berikan itu. Kasih-Mu ini Tuhan, sebab kasih itu sesuatu yang kekal. Yang kedua, iman. Iman kita. Ini harus menjadi kekuatan kita, iman. Ya, tolong baca ya, Ibrani pasal yang ke-11 ya. Ibrani pasal 11 ini ayat-ayat yang berbicara tentang iman. Ada banyak contoh-contoh, tapi saya memberikan contoh sedikit ya. Yaitu bagaimana hebatnya tidak berkesudahan. Kalau kita melayani dengan dasar kasih, tidak akan merosot, tidak akan kendur. Ya, kalau kita mulai kendur dalam pelayanan, ingat, koreksi pertama indikator bahwa kita belum didorong oleh kasih. Kita mohon Tuhan, ciptakan kasih-Mu, curahkan kasih-Mu. Ini lagu-lagu psalm ya. Ciptakan kasih-Mu, curahkan kasih-Mu. Curahkan dan ciptakan kasih-Mu dalam aku, supaya aku ada kekuatan melayani tanpa surut, tapi makin berkobar-kobar ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang keempat, saya mengambil contoh satu, yaitu pelayanan dari Habel ya. Habel ini dia melayani, dia mempersembahkan. Setiap pelayanan kita adalah persembahan, saudara. Saya mempersembahkan lagu, saudara, nyanyian, saudara. Saya mempersembahkan permainan. Saya mempersembahkan pelayanan mimbar, mempersembahkan korban uang, tenaga dan lain sebagainya. Sebagai imam-imam, tugas kita adalah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ya. Nah, kita lihat ini, kita lihat contoh yang didorong oleh iman itu seperti Habel, tidak berhenti, bahkan tidak dapat dibatasi oleh maut sekalipun. Oh, luar biasa. Kuasa dari iman itu membuat dia tetap bisa bersuara ya. Ayat yang keempat, perhatikan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah ya korban yang lebih baik ya daripada korban Kain. Korban yang terbaik dia persembahkan. Kalau sudah yang terbaik, pasti kan lebih baik dari yang lain-lain. Ya, teruskan. Dengan jalan itu, ya, ia memperoleh kesaksian kepadanya. Perhatikan, bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya. Sehingga itu. Setiap persembahan kita berkenan kepada Allah, menyenangkan Allah. Kalau sudah menyenangkan Allah, ini jawabannya, saudara. Setiap imam-imam, setiap hamba Tuhan yang pelayanannya menyenangkan Tuhan, sudah pasti itu akan menjadi berkat buat sesama. Amin, kasih. Ya, kalau kita sudah menyenangkan Tuhan, pasti akan menjadi berkat. Tapi kalau hanya menyenangkan manusia, belum tentu menyenangkan Tuhan. Oh, manusia bilang hebat, oh luar biasa, seperti jemaat di Sardis hebat ya, jemaat di Efesus hebat. Tapi Tuhan katakan, kamu sudah kehilangan spirit, kamu mati, kamu tidak ada nyawa lagi ya. Sebab itu Tuhan katakan seperti Habel, karena iman pelayanannya bisa mempersembahkan yang terbaik. Dengan jalan itu, ya, ia memperoleh kesaksian kepadanya, ya, bahwa ia benar. Terus, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, ya, dan karena iman, ya, ia masih berbicara sesudah ia mati. Luar biasa. Maut tidak dapat mematahkan, maut tidak dapat menghentikan suara. Bahkan darahnya itu berbicara kepada Allah. Oleh sebab itu di hari-hari ini, jangankan lelah bisa menghentikan pelayanan kita. Ayat mengatakan kalau pelayanan kita didasarkan pada iman, ya iman itu mendorong pelayanan kita yang kita terima dari juta itu. Maka itu membuat kita dapat mengalami suatu pelayanan. Kita melayani Tuhan bahkan sampai di seberang kematian, bahkan sampai di seberang dari dunia ini. Kita melayani sampai dalam kerajaan surga. So, percaya demikian, amin? Ya. Dan yang ketiga ya, di dalam kitab
1 Korintus pasal 15. Pelayanan kita harus dalam pengharapan. Oh, haleluya. Harus ada pengharapan. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Rasul Paulus katakan, segala perkara yang ada di dunia, baik yang jasmani, bahkan yang rohani, ada batasnya. Ada waktunya expire, ya. Ada waktunya kadaluarsa. Ada waktunya tidak ada lagi. Tapi ada 3 yang tidak ada kata berhenti. Dia kekal selama-lamanya. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih, ya. Tolong baca 1 Korintus pasal 15. Suratan 1 Korintus pasal 15. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon Tuhan, tolong aku Tuhan, mampukan aku. Ya, apalagi kalau kita melihat ya kesulitan, tantangan, terus terang, ya. Apa yang membuat seseorang bisa bertahan dan tidak? Seseorang yang tanpa pengharapan, dia akan bertahan walaupun menghadapi masa sukar. Tapi orang yang tidak punya pengharapan, dia akan berhenti. Sebab apa? Matanya ya hanya melihat apa-apa yang di depan. Dia melihat kesulitan, dia melihat masalah, dia melihat ketidakmungkinan. Tapi orang yang punya pengharapan, tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah semuanya mungkin. Sehingga tidak pernah berhenti pelayanan yang demikian. 1 Korintus pasal 15, suratan 1 Korintus 15, ayat yang ke-58 ini seringkali dibacakan, tetapi biar kita baca terus ini. Kalau kita merasakan Tuhan, kok pelayanan saya begini-begini, terus terang saya sempat, ya saya sempat berpikir demikian. Ya Tuhan ampuni saya, seperti saya ini melayani tanpa pengharapan ini. Harus ada pengharapan, ya. Harus ada pengharapan. Apalagi kita sudah mendengarkan janji Allah. Apalagi saya sendiri yang berbicara tentang janji Allah. Kok meragukan janji Allah? Ya, jangan. Walaupun sekarang seperti kita diketawain, saudara. Apa janji Allah, janji Allah? Lihat keadaanmu sekarang itu, lihat. Seperti orang tanpa pengharapan. Ya, kita mungkin bisa ditertawakan demikian. Tapi perhatikan, kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, apapun yang kita alami sekarang, tidak membuat kita surut, tidak membuat kita berhenti. Tapi kita tetap berjalan, maju sampai Tuhan datang. Amin. Ya, ayat yang ke-58. Karena itu, ya, saudara-saudara yang kekasih, perhatikan, berdirilah teguh, ya, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat, ini yang membuat kita menjadi imam-imam, pelayan-pelayan, hamba-hamba. Sebab mata kita memandang imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah. Dia imam besar menurut peraturan Melkisedek, bukan menurut peraturan Harun yang ada batasnya kematian. Tapi pelayanannya kekal selama-lamanya. Oh, haleluya. Ayat mengatakan, jangan goyah, tapi giat selalu. Sebab apa? Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, ya, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Orang yang berpengharapan, dia tidak pernah menganggap bahwa semua persembahannya, semua aktivitasnya, semua pengorbanannya sia-sia. Tapi dia lihat, tidak ada satupun pengorbanan tenaga. Saudara yang berkorban tenaga, kaum muda, imam-imam semuanya, saudara yang berkorban uang, saudara berkorban apapun juga. Ayat mengatakan, kalau korban kita dikaitkan dengan dia, dalam persekutuan dengan dia sebagai imam besar, semua pengorbanan kita, semua effort kita tidak sia-sia, tetapi semuanya ada pahalanya. Setiap pekerja, ini rumus dari Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat, bukan Tuhan yang kejam. Dia menggaji, dia mempekerjakan orang tanpa memberi upah. Allah kita adalah Allah yang sangat baik. Semua apa yang dia kerjakan, dia kerja untuk kita, itu semua ada upahnya. Amin. Haleluya. Sebab itu di hari-hari ini biar kita didorong. Hanya hamba-hamba yang memandang dia sebagai imam besar, duduk di sebelah kanan, ada kekuatan untuk melayani terus sampai Tuhan datang, ya. Sebagai PR, saudara baca ya 1 Korintus pasal yang ke-13, saudara bisa baca, terutama ayat yang ke-13 dan sebelumnya saudara bisa baca. Hanya 3 perkara ini. Tanpa iman, harap dan kasih, kita akan tidak mengalami pelayanan kita sampai dalam kerajaan surga. Ayat mengatakan imam-imam akan melayani sampai dalam kerajaan surga. Siapa mereka?
yang hari-hari ini tidak mau berhenti, walaupun apapun juga tidak mau berhenti, tapi dia terus melayani, seperti Melkisedek melayani, dia pun melayani. Amin. Sebagai Yesus melayani, dia pun melayani. Ya. Yang ketiga, yaitu dia sebagai manusia. Ya, Yesus adalah manusia, tapi manusia bagaimana? Tolong baca ya. Di dalam kitab Roma, suratan Roma pasal yang ke-8, Roma pasal 8. Oh, haleluya. Roma pasal yang 8 ayat yang ke-34. Roma pasal 8 ayat 34. Roma 8 ayat yang ke-34. Sudah bisa baca ayat sebelumnya atau ayat yang 33. Kita lihat betapa kemurahan Tuhan untuk kita sekalian, ya. Kita menjadi imam-imam, kita menjadi umat Allah, itu suatu kemurahan. Sebab kita orang yang tidak benar, orang yang tidak kudus. Tetapi Tuhan benarkan, Tuhan kuduskan, Tuhan pilih bahkan kita, ya. Ayat yang ke-33, perhatikan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Orang-orang pilihan Allah, siapa mereka itu? Kita. Maafkan, kita ini hanya sampah. Sudah dibuang, ya tidak laku, gak punya potensi, tidak punya kapabilitas, gak punya apa-apa. Tapi Tuhan pungut kita. Bahkan Tuhan pilih kita. Oh, luar biasa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan? Allah yang membenarkan mereka. Ya. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ya. Kristus Yesus. Kristus Yesus, perhatikan. Yang telah mati. Yang telah mati. Bahkan lebih lagi. Bahkan lebih lagi. Yang telah bangkit. Yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Untuk apa dia duduk di sebelah kanan Allah? Yang malah menjadi pembela bagi kita. Untuk menjadi pembela kita. Terima kasih, ya. Menjadi pembela ini, ya. Perkataan pembela itu sama dengan pendoa syafaat. Dia mendoa syafaat untuk kita, berdoa syafaat untuk kita. Dia menjadi pengantara untuk kita. Ini, dia menjadi manusia, tapi dalam kapabilitasnya sebagai manusia pengantara. Satu ayat lagi, ya. Di dalam kitab 1 Timotius pasal yang kedua, luar biasa, ya. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kelima. 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Oh, luar biasa, ya. Karena Allah itu esa, ya. Dan esa pula dia. Perhatikan. Yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Manusia Kristus yang telah menyerahkan dirinya, ya, sebagai tebusan bagi semua manusia, ya. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Terima kasih. Dia manusia, tapi manusia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Untuk mengerjakan apa? Untuk mengerjakan pendamaian. Dari manusia, dia membawa semua beban, semua pergumulan, dia bawa kepada Allah. Tapi dari Allah, dia membawa perkataan-perkataan Allah, ketetapan-ketetapan Allah, kehendak Allah kepada manusia, supaya manusia hidup di dalam kehendak Allah. Sehingga, perhatikan ini, sehingga yang terjadi apa? Manusia dan Allah lewat ada seorang manusia pengantara antara manusia dan Allah yang tadinya bermusuhan, yang tadinya tidak ada hubungan. Lewat pekerjaan manusia pengantara, dia membuat ada pendamaian, sehingga kita yang tadinya menjadi musuh Allah, ya, Rasul Paulus katakan dalam Roma, tadinya kita menjadi musuh Allah, kita justru menjadi orang yang sangat dikasihinya. Oh, haleluya. Kita dibela, kita dipelihara, sehingga ayat mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengganggu gugat orang-orang pilihan Allah. Kenapa? Sekarang kita didamaikan dengan Dia. Oleh sebab itu di hari-hari ini, pekerjaan ini yang harus kita mengerti dan kita emban dalam tugas ini. Rasul Paulus katakan dalam suratan 1 Korintus, ya suratan 2 Korintus, maafkan, 2 Korintus pasal yang kelima. Pekerjaan pendamaian itu adalah pekerjaan Kristus sebagai manusia pengantara. Tetapi pekerjaan itu dibebankan kepada Dia. Untuk apa? Membawa manusia untuk diperdamaikan dengan Allah. Saya membayangkan seandainya kita terbeban untuk pelayanan ini. Perhatikan saudara, seandainya semua kita terbeban untuk pelayanan ini, menjadi pendoa syafaat. Hari-hari ini kalau kita jujur, 90% doa kita untuk siapa, saudara? Untuk siapa, saudara? Tuhan, doakan buat suamiku, anakku, pekerjaanku, ya. Semua pada akhirnya ada huruf apa, saudara? Ku, ya. Semuanya untuk aku, kesehatanku, perlindungan. Enggak peduli dengan orang lain, ya. Enggak peduli, ya. Tapi sudah waktunya kita
untuk kita boleh menjadi orang-orang pendoa syafaat, berdoa buat orang lain. Ya, berdoa sebab urusan kita, perhatikan, dia sebagai pendoa sampai hari ini dia berdoa untuk kita. Saudara demikian, amin. Sampai hari ini dia sudah berdoa untuk kita. Kita bisa eksis, kita bisa ada sampai hari ini. Saya tetap bisa melayani sampai hari ini. Kekuatan apa, saudara? Doa imam besar itu mendoakan saya. Nah, oleh sebab itu, kalau dia mendoakan kita, kita sekarang mulai beralih. Jangan melulu kita mendoakan diri kita, mendoakan orang lain, ya. Menjadi pengantara. Ada orang-orang yang hari-hari ini mencari jalan keselamatan, jawaban. Seringkali kita masuk bodoh, ya. Padahal kita sudah mengalami pertolongan Tuhan. Jadilah pengantara, jadilah pendamai, memberitakan berita pendamaian. Sudah tahu beratnya menjadi pendamai? Tolong baca, ya. Ya, di dalam kitab 2 Korintus, ya. 2 Korintus. Saya mau tanya, saudara, siapa di sini yang pernah melerai 2 orang berkelahi, saudara? Yang paling sulit dipisahkan perempuan, saudara. Kalau sudah jambak-jambakan, saudara, dipisahkan setengah mati, saudara. Ya, ya. Tapi kalau laki-laki tonjok-tonjokan, saudara. Semua melerai itu, saudara. Ya, 2 orang dari A dapat bogem dari A, nanti dari B dapat bogem dari B, ya. Kita kena dari sini, dari kiri kanan sudah dapat, saudara, ya. Enggak salah, dipersalahkan. Itu pekerjaan pendamaian, ya. Tolong baca 2 Korintus pasal yang kelima, ya. 2 Korintus pasal yang kelima. Nah, ya Tuhan katakan dipercayakan buat kita. Kita harus mengemban tugas ini. Hanya orang-orang yang melihat Yesus menjadi pengantara yang mau. Hanya orang bodoh. Oleh sebab itu kita hidup di tengah dunia yang makin individualistis, lah, makin kota besar, makin hanya untuk melihat dirinya sendiri, lah. Coba kalau ada orang kecopetan, orang kejamretan, mana ada yang mau tolong, lah? Ya, saya tidak ada urusan apa-apa, saya mau tolong, malah saya dibacok, ya. Kira-kira demikian saya pikirannya. Biar aja lah. Toh bukan sanak saya, bukan kenalan saya, bukan apa, biar sajalah. Daripada saya jadi korban, biar aja. Kita lihat ini yang terjadi. Tapi tidak demikian orang yang memandang korban. Ya, tidak memandang Yesus sebagai, ya, pendoa syafaat. Dia berdoa untuk kita. Dia peduli dengan kita. Dia berdoa sampai hari ini. Tidakkah kita terbeban untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, ya? 2 Korintus pasal yang kelima, suratan 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-19, ya, atau ayat yang ke-18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus, ya, telah mendamaikan kita dengan dirinya. Perhatikan. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, ya, oleh Kristus. Oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tidak memperhitungkan pelanggaran kita, pelanggaran mereka. Teruskan. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ya. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Perhatikan. Dalam nama Kristus. Dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu. Ya. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Perhatikan. Dia yang tidak mengenal dosa. Ini pekerjaan pendamaian, pengantara. Dia yang tidak mengenal dosa, dia yang tidak berdosa, dia yang tidak bersalah. Perhatikan. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Harus menerima akibat kesalahan, akibat dosa itu. Teruskan. Supaya dalam dia, ya, kita dibenarkan oleh Allah. Kalau dua orang berkelahi, saudara, yang bersalah kepada A ya B, yang bersalah kepada B ya A. Kalau dua ada perkelahian, ya, sama-sama berkelahi, pasti ada dua-duanya salah, saudara. Dua-duanya salah. Tapi dua-duanya merasa apa? Benar. Dua-duanya salah, dua-duanya merasa benar. Pendamai itu berada di tengah, saudara. Enggak salah kepada A, enggak salah kepada B. Ya, tapi dia harus menerima pukulan dari dua orang ini. Dia harus menerima akibat demi untuk menyatukan dua orang ini. Dan ayat mengatakan itu dikerjakan oleh Yesus. Dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, ya. Supaya manusia itu tidak harus menerima hukuman, tapi semua hukuman itu ditimpakan kepada Yesus dan manusia itu dibenarkan di dalam Dia. Kalau kita bisa memandang ini, kita tidak pernah merasa bodoh untuk mengerjakan pekerjaan pendamaian, menjadi orang-orang yang berdoa syafaat, menjadi pendamai. Kenapa?
Sebab kita lebih dahulu sudah mengalami kuasa pendamaian itu. Kita lebih dahulu sudah didamaikan dengan Dia. Sehingga apa yang kita alami ini, itu akan menguatkan kita untuk menjadi pendoa, untuk menjadi pendamai-pendamai, untuk membawa berita pendamaian, membawa banyak orang didamaikan dengan Allah. Kalau saja semua kita terbeban untuk ini, perhatikan ini penting, kalau saja semua kita terbeban untuk ini, tempat ini terlalu kecil menampung orang-orang yang minta didamaikan. Terlalu kecil. Sebab semua kita ini mencari orang-orang, bukan untuk menjadi anggota gereja, perhatikan, bukan untuk menjadi apa, tetapi untuk jiwa-jiwa itu dibawa menjadi pendamai, berdamai dengan Allah. Seringkali ya orang-orang dibawa ke gereja untuk menjadi anggota gereja terutama, bukan, tapi membawa mereka untuk berdamai dengan Allah. Kalau mereka berdamai dengan Allah, mereka pasti ingin digembalakan. Jadi ini nomor satu, berdamai dengan Allah. Sebab kita pun sudah berdamai dengan Allah. Amin. Haleluya ya. Dan yang keempat, ini yang keempat. Jadi kita lihat Yesus sebagai pribadi yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia hamba yang melayani. Dia manusia, dia imam besar, ini hamba. Dia manusia, pengantara antara Allah dan manusia untuk mendamaikan ya. Dan yang keempat, dia adalah anak Allah ya. Dia anak Allah, dia anak domba, dia mempelai anak domba ya. Di dalam kitab Efesus pasal yang pertama, Efesus pasal pertama, dia kepala atas gereja. Oh, haleluya. Ini yang harus kita pandang. Ini yang harus kita lihat hari-hari ini ya. Efesus pasal yang pertama, suratan Efesus pasal pertama ayat 20. Efesus pasal pertama ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus Ya. dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Atau ayat yang ke-19 lebih dahulu ya. Ayat 19. Ayat yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Perhatikan. Sesuai dengan kekuatan kuasanya Ya. yang dikerjakannya di dalam Kristus. Ya. Dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Nah, Dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. perhatikan. Jauh lebih tinggi. Ini sama dengan kitab Ibrani pasal 1 ayat 3. Ayat jauh, tempat itu jauh lebih tinggi Dari segala pemerintah. dari segala pemerintahan Dan penguasa. dan penguasa Dan dan kekuasaan. kekuasaan Dan kerajaan. dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat Siapapun nama disebut. apapun yang pernah disebut, perhatikan, Bukan hanya di dunia ini bukan saja, hanya di dunia ini. melainkan juga di dunia yang akan datang. Ya, dunia akan datang bukan tahun depan atau tahun berapa tahun ke depan, tapi dunia yang akan datang sampai pun dalam kerajaan sorga. Perhatikan, nama ini, ya, pribadi ini, dia duduk di tempat yang paling tinggi. Yesus, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Ya. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat Perhatikan. sebagai kepala Nah. dari segala yang ada. Ya. Jemaat yang adalah tubuhnya, Ya. yaitu kepenuhan Dia Ya. yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Untuk apa Yesus? Untuk apa Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Dia menjadi raja di atas segala raja. Dia menjadi imam besar, hamba. Dia menjadi manusia, pendoa, syafaat, pendamai. Tapi dia adalah kepala atas tubuh. Artinya apa? Dia mempelai laki-laki untuk kita, gereja Tuhan. Kita harus memandang ini. Dia kepala atas tubuh. Dia mempelai pria dan kita mempelai wanitanya. Janjinya untuk kita apa? Satu saat dia akan datang kembali. Untuk apa? Menjemput kita. Supaya di mana dia berada, kita pun berada di sana. Oleh sebab itu di hari-hari ini, dia sedang mempersiapkan tempat di sana. Dia mempersiapkan tempat di sana. Tetapi di sini, kita juga mempersiapkan tempat buat dia bisa meletakkan. Dia sebagai kepala bisa berada di atas tubuh. Nah, hari-hari ini apa persiapan kita? Bagaimana kita mau sampai kita boleh mengalami masuk dalam pesta nikah? Kitab Wahyu pasal 19. Ya, perkataan kebahagiaan. Tuhan katakan berbahagialah orang-orang yang diundang dalam pesta nikah anak domba. Anak domba itu juga tidak lain adalah anak Allah. So bisa mengerti demikian, amin? Dia sebagai raja, dia hamba, dia manusia, tapi dia anak Allah. Dia mempelai pria surga. Dan ayat mengatakan
jemaat ini, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, jemaat Efesus sekarang, jemaat ini hubungan kita dengan Tuhan adalah seperti hubungan suami istri. Bagaimanapun juga Tuhan katakan hubungan suami istri, suami harus mengasihi istrinya, istri harus tunduk hormat kepada suaminya. Sebab Tuhan katakan hubungan suami istri itu sebenarnya kiasan yang paling dalam antara hubungan kita dengan Allah. Dia mempelai pria surga kita. Dan biarlah hari-hari ini sebagai mempelai wanita, apa yang harus kita alami di hari-hari ini? Bagaimana kita ada keterkaitan yang sangat kuat. Kita ada kebutuhan yang sangat kuat, yang tidak mau dipisahkan oleh apapun juga. Perhatikan ini, seperti Rasul Paulus katakan, aku tidak mau dipisahkan dengan kasih Kristus. Apapun yang terjadi, kelaparan, ketelanjangan, bahkan bahaya maut, jangan sampai memisahkan aku dengan kasih Kristus. Itulah Kristus sebagai mempelai pria surga. Hari-hari ini, adakah kita memiliki pemikiran atau perasaan yang sama? Kalau kita merasakan, nggak pakai Tuhan-Tuhanan, nggak apa-apa kok, saya bisa bekerja. Tanpa Tuhan saya bisa bekerja. Berarti kita belum bisa memandang dia sebagai mempelai pria surga. Sebab seperti kita, tubuh ini bisa hidup tanpa apa, saudara? Kepala. Saya mau tanya, kepala dan tubuh bisa terpisah, saudara? Bisa terpisah? Ya, nggak bisa. Semenit, sedetik pun nggak bisa terpisah. Saya bawa Alkitab ini, saya bawa berita ini di Kalimantan, saudara. Ya, kepala dan tubuh nggak bisa terpisah. Ketawa mereka, saudara. Kenapa? Di sana ada yang bisa, kepalanya bisa terbang-terbang sendiri, saudara. Mereka ketawa, ya. 1 menit nggak bisa terpisah, 1 detik nggak bisa terpisah. Mereka katakan, oh ya, di sana ketawa, langsung ketawa. Saya heran, kenapa ketawa ya? Sebab ada yang begitu, saudara, bisa terpisah kepalanya. Tapi bukan itu, saudara, ya. Bagaimana? Secara normal, kepala dan tubuh itu nggak bisa, saudara. Kalau jantung mungkin bisa, ya, satu saat mungkin bisa ganti jantung orang lain. Ya, hati bisa ganti jantung, hati orang lain. Semua. Tapi kepala tidak mungkin dipindah, tidak bisa diganti dengan orang lain, tidak bisa, saudara. Yesus dan kita membutuhkan hubungan yang erat, yang tidak terpisahkan. Untuk sekejap sekalipun. Demikian kita. Kalau kita memandang dia mempelai pria surga, semoga hati kita tertarik untuk Tuhan. Sedetik pun jangan engkau membiarkan aku terpisah dari engkau. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, entah aku tidur, entah aku berjaga-jaga, aku hidup dengan dia. Aku tidak mau terpisahkan. Kepada jemaat di Roma dia katakan, aku tidak mau terpisah dari kasih Kristus. Apapun yang terjadi, aku tidak mau terpisah. Hanya orang-orang yang memandang dia sebagai kepala, yang tidak mengalami, ya, yang tidak mengalami terpisah dan tidak mau terpisahkan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, coba kita renungkan. Ada saatnya kita merasakan, Tuhan, saya tidak membutuhkan engkau. Seolah-olah saya mau sendiri dulu, Tuhan. Saya mau mencoba sendiri. Ya, jangan. Tapi biar hari-hari ini kita selalu mengatakan, Tuhan, tanpa engkau aku tidak dapat hidup. Tanpa engkau aku tidak dapat mengerjakan sedikit pun. Amin, kasih. Ya, orang kalau sudah pacaran kasmaran, saudara, biasanya begitu, saudara. Ya, mau diputus, jangan, aku tidak mau, aku tidak bisa hidup tanpa engkau. Kira-kira begitu, saudara, ya. Masih pacaran, saudara. Begitu kawin minta cerai, saudara. Bukan begitu, saudara. Tapi seperti mempelai wanita surga yang merindukan selalu ada hubungan. Kepala dan tubuh itu tidak bisa dipisahkan. Selalu kita merasakan, Tuhan, engkau segala-galanya. Kepala itu segala-galanya. Sebab perhatikan, dari kepala semua itu bisa bergerak. Dari kepala semua ini tumbuh. Dari kepala semua ini bisa terjadi. Tubuh ini bisa melakukan segala sesuatu kalau dia ada kaitan dengan kepala. Segala gerakan, segala apa yang dikerjakan oleh tubuh itu digerakkan dari kepala. Oleh sebab itu di hari-hari ini jangan mau-mau sendiri, saudara. Lakukan sendiri tanpa maafkan. Kalau tangan ini bergerak sendiri tanpa diperintah oleh kepala, itu yang namanya ada masalah dengan saraf-sarafnya, ya. Enggak disuruh malah getar-getar sendiri, ya. Malah tendang-tendang sendiri. Ada, saudara, penyakit-penyakit demikian yang namanya Parkinson dan lain sebagainya, ya. Stroke dan lain sebagainya. Kenapa? Ada masalah antara kepala dan tubuh. Oleh sebab itu kita mohon Tuhan tolong. Secara jasmani kita sangat takut dengan penyakit-penyakit ini, saudara. Ya,
penyakit stroke, penyakit Parkinson. Tapi secara rohani, kenapa kita tidak selalu bergantung kepada Tuhan? Tuhan, Engkau segala-galanya, rencanaku, apapun yang akan lakukan, biar aku tergantung kepada Engkau. Apa katamu Tuhan? Saya tidak mau bergerak sendiri, saya tidak mau merencanakan sendiri. Tapi rencanaku, rencanamu, perbuatanku adalah karena perintah dari Engkau. Amin. Haleluya. Dia kepala atas tubuh. Ya, 4 penampilan Yesus. Di atas tahta, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Adalah 4 penampilan untuk kita sekalian, untuk kita lihat. Penampilan yang sempurna, mengangkat kita di awan-awan kemuliaan kalau Dia datang kembali. Inilah firman Tuhan buat kita. Semoga ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian ya. Kita bangkit berdiri. Oh, haleluya. Kita akan nyanyikan satu lagu.